kesempatan kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Kalau udah nggak usah pakai lama deh. Yuk kita masuk aja ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang pria tua bernama Joko yang kaya raya guys. Ia memiliki 2 orang anak kembar laki-laki bernama Jono dan Joni. Tapi beberapa bulan kemudian pria itu ditemukan telah tewas di kamarnya karena serangan jantung. Jono dan Joni mendapat kabar kalau seluruh harta ayahnya jatuh ke tangan Joni semua tuh. Karena kabar itu Jono pun kesel dan marah banget karena nggak dapat warisan sedikit pun. Karena Jono ngerasa kesal, ia pun berniat membunuh Joni dengan membuatkannya minuman yang berisi racun. Tapi gak lama kemudian Joni berteriak minta tolong karena melihat Jono telah tewas. Polisi datang dan menyelidiki kasus ini. Polisi pun bertanya, apa aja yang sebenarnya terjadi mas? Joni mengatakan, aku gak tahu apa-apa soal terbunuhnya Jono pak. Saat aku lagi berjalan, aku cuma ngeliat dia udah tergeletak di lantai. Karena mencurigai ada sesuatu yang aneh, polisi langsung memanggil 3 orang yang ada di rumah itu. Orang pertama adalah asisten rumah tangganya. Ia mengatakan, aku nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Tadi aku lagi membereskan kamar bekas tuanku yang aku tahu Jono itu lagi kesel dan marah-marah mulu dari kemarin. Soalnya ia nggak dapat warisan sama sekali. Orang kedua adalah pengacaranya. Ia mengatakan, iya betul pak, saya adalah pengacara Pak Joko. Ia nggak memberikan warisan ke Jono karena Jono adalah anak yang nakal dan suka menghambur-hamburkan uang. Jadi ia memberikan semuanya ke Joni. Yang aku tahu emang dia marah dan kesel banget sama Joni pak. Orang ketiga adalah Joni sendiri. Ia bilang, aku juga nggak tahu apa-apa pak. Emang sih dari kemarin ia sempat marah-marah sama aku dan bilang mau membuatku tewas. Aku pun sedih banget dan mungkin karena stres dia jadi tewas pak. Dari ketiga pernyataan orang tadi, menurut kamu siapa ya pelaku sebenarnya? Langsung aja 5 detik buat kamu cari tahu. Jadi pelakunya adalah orang yang ketiga. Karena kalau kamu teliti, ia adalah Jono yang menyamar jadi Joni tuh. Ia membunuh Joni dengan minuman beracun dan menukar bajunya. Mungkin ia melakukan itu supaya nggak dicurigai dan bisa mendapatkan seluruh harta ayahnya ya. Hayo, kalau kamu jawabannya sama kayak aku nggak? Kita lanjut ya guys. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada sebuah toko perhiasan yang lagi ramai pengunjung. Tapi tiba-tiba ada orang yang berlari kenceng banget dan mencuri salah satu perhiasan yang mahal. Saat polisi datang, ia nggak berhasil untuk mengejar dan menangkapnya tuh. Tapi polisi mengatakan kalau ia melihat pencuri itu adalah wanita. Beberapa hari kemudian alarm toko itu berbunyi karena ada pencurian lagi. Tapi kali ini pemilik toko pun berhasil mengunci seluruh pintu tokonya agar pencuri itu nggak bisa kabur lagi guys. Pada saat polisi datang untuk memeriksa, ada 3 wanita yang dicurigai mau keluar dari toko perhiasan dan salah satunya adalah si pencuri. Polisi pun bertanya, kenapa saat ada pencurian kalian buru-buru mau keluar dari toko ini? Wanita pertama bilang, aku mau keluar dari toko karena aku udah selesai belanja di sini pak. Mana mungkin aku pencurinya? Aku aja udah beli 3 macam perhiasan yang harganya mahal semua. Jadi bukan saya pencurinya. Wanita kedua bilang, aku juga bukan pencurinya pak. Aku buru-buru mau keluar karena mendengar alarm itu. Aku trauma mendengar alarm kayak gitu karena pernah hampir terbunuh oleh pencuri. Jadi aku buru-buru mau keluar deh. Wanita ketiga mengatakan, aku mau buru-buru keluar karena pacarku udah nelfon dan mencariku di taman dekat sini pak. Aku pun datang ke sini karena mau lihat-lihat sambil nunggu pacarku datang. Jadi bukan saya pelakunya. Dari ketiga wanita tadi, menurut kamu yang mana sih pencurinya? Langsung aja dijawab dalam 5 detik. Hayo, ada yang tahu nggak? Jadi jawabannya adalah wanita yang ketiga. Karena cuma dia yang memakai sepatu kets supaya bisa kabur dan berlari kencang tuh. Dan kalau kamu lihat juga, ia memegang kantong perhiasan. Padahal ia mengatakan kalau cuma lagi melihat-lihat dan nunggu pacarnya ya. Mungkin ia berbohong dan gak mau ketahuan tuh. Duh, kalau kamu jawabannya yang mana nih?
Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang wanita agak tua bernama Donna yang kaya raya banget. Ia tinggal di sebuah rumah yang super duper mewah. Ia juga memiliki 2 anak perempuan yang tinggal di rumah itu. Karena pengen banget punya anak laki-laki, akhirnya ia mengadopsi 1 orang anak laki-laki bernama Bayu. Ketiga anaknya mendengar kalau ibunya Donna akan memberikan hartanya ke salah satu anak sayangannya. Tapi tiba-tiba pembantunya menelpon polisi dan mengatakan kalau majikannya udah terbunuh di kamar pribadinya guys. Gak lama kemudian polisi datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun mencurigai pelakunya adalah salah satu dari ketiga anaknya. Anak pertama mengatakan, terakhir aku ketemu ibu saat ia lagi membaca koran pak, dan ia menyuruh saya memasak makanan untuk makan siangnya. Anak kedua mengatakan, saat itu aku lagi di kamar untuk ngerjain tugas sekolahku pak. Tapi aku kaget karena tiba-tiba bibi berteriak minta tolong. Jadi aku langsung menghampirinya. Anak angkatnya mengatakan, saat itu aku lagi nggak bersama ibu pak. Aku baru aja bangun tidur, soalnya aku habis begadang main PS tadi malam. Dari ketiga pernyataan anak-anak tadi, menurut kamu siapa ya pelakunya? Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Jadi pelakunya adalah anak angkatnya tuh. Ia berbohong kalau ia baru bangun tidur karena di pakaiannya ada bekas darah. Dan kalau kamu teliti di tempat Ibu Donna tewas ada buku yang sebelumnya anak angkatnya bawa kan? Hayo, kalau kamu lihat juga nggak? Kita lanjut yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang model wanita yang terkenal bernama Zahra guys. Tapi ia ditemukan udah tewas di tempat ganti baju sebelum pemotretan. Gak lama kemudian polisi pun datang ke studio dan langsung menyelidiki kasusnya. Polisi mencurigai 3 orang yang ada di sekitarnya. Roman, fotografernya mengatakan, buat apa saya membunuh Zahra pak? Harusnya juga kita masih melakukan pemotretan minggu ini. Kalau saya membunuhnya, saya juga kehilangan pekerjaan pak. Nadia si penjahit bajunya mengatakan, saya nggak mungkin membunuh Zahra pak, Zahra adalah sahabatku dari kecil. Bahkan dia udah memberikan pekerjaan ini ke saya sangat berhutang budi sama dia pak. Robi pacarnya mengatakan, kita emang lagi berantem dari kemarin pak, tapi sekarang kita udah baikan lagi. Bahkan hari ini saya udah janjian untuk dinner makan malam sama dia. Tapi gak lama kemudian polisi pun mengetahui siapa pelakunya guys. Kalau menurut kamu sendiri siapa ya pelakunya? Langsung aja dijawab dan waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi pelakunya adalah Nadia si penjahit bajunya. Karena kalau kamu teliti ada jarum dan benang di dekat tempat Zahra tewas tuh. Udah pasti deh dia pelakunya karena cuma dia penjahitnya. Yuk kita lanjut lagi ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya guys jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu yang mana sih penjahat sungguhan? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Ayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, seperti biasa jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah yang cuma bisa bikin kamu mikir keras. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.